Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke CRUD Data Project. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah bikin CRUD Data kategori ya teman-teman. Nah, kategori ini untuk ngelompokin project-project tadi. Jadi kan biar datanya rapi, kita kan kelompokin ya, misalkan satu project memiliki kategorinya apa. Nah, jadi kan kalau ada pengkategorian, kan kita kan lebih enak gitu ya. Misalkan kita ingin searching maupun melakukan filtering maupun flagging yang lainnya. Nah, jadi kita langsung aja ya, kita bikin. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk yang akun admin dulu ya. Nah, nanti untuk akun donatur akan sedikit berbeda ya. Baik itu dari pas form tambah, editing, maupun view di tabel ini. Nah, terus juga karena beberapa teman-teman juga request data table-nya pengennya server side ya. Jadi saya putuskan untuk khusus yang project ini. Karena kan project kan kemungkinan banyak ya. Atau misalkan nanti kita tambahkan juga di daftar donasi yang emang datanya banyak, nanti kita integrasikan dengan Laravel data table server side. Nah, jadi ini kira-kira untuk tampilan halaman tabelnya. Nah, terus untuk form tambah di sini juga akan agak kompleks ya teman-teman. Jadi misalkan untuk body atau konten di projectnya, misalkan kita bikin seinteraktif mungkin ya. Jadi di sini akan agak kompleks. Jadi kita integrasikan dengan Summer-Node. Di sini kita bisa tuliskan misalkan heading, bold, underline maupun table dan lain-lain. Nah, terus juga kita akan tambahkan gambar ya. Nah, sebelumnya ketika kita bikin migration sebelumnya belum ada ya gambar di tabel project. Jadi sekarang kita bisa tambahkan di tabel project. Nah, jadi kita akan masuk ya ke CRUD campaign atau project. Pertama-tama kan kita harus bikin dulu ya model controller. Terus juga kita harus tambahkan nih path image. Jadi misalkan sekarang saya mau bikin dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa buka aja projectnya. Nah, jadi misalkan PHP artisan make. Kita bikin model dulu deh, misalkan modelnya kan campaign ya. Kita kasih aja misalkan flagging R buat satu resource controller. Kita enter. Nah, terus kita juga tambahkan ya migrationnya PHP artisan make migration. Nah, migrationnya apa? Migrationnya ini misalkan add path image ya, kan kita mau nambahin buat preview gambar ya. Misalkan path image to apa? Nama tabelnya ini. Jadi misalkan add path image to apa? Misalkan campaigns ya underscore table gini. Kita enter aja teman-teman. Kita enter. Jadi misalkan saya buka nih yang campaign yang mana? Yang ini ya, add path image. Nah, misalkan saya tambahkan ini di sini. Nah, misalkan table gitu ya. Misalkan string. Nah, misalkan nama kolomnya apa? Path image. Nah, misalkan path image kita kasih null label gitu ya, teman-teman. Misalkan null label, terus tinggal ketika di down atau di migrate rollback, kita drop kolom. Misalkan drop kolom path image. Udah gini. Tinggal kita migrate PHP artisan migrate. Nah, udah. Jadi sekarang kita udah tambahkan kolom baru ya menggunakan migration. Jadi saran saya kalau teman-teman udah bekerja dengan Laravel, biasain migration ya. Jadi kalau ada tambahan kolom maupun perubahan struktur kolom tadi, nah kita bisa update via migration. Jadi kita nggak perlu tuh buka-buka lagi yang namanya PHP MyAdmin, dbehavior maupun tools client admin lainnya. Jadi misalkan gitu ya. Nah, sekarang coba kita buka lagi nih yang model apa? Campaign. Di sini nih ya. Nah, di sini kita tinggal rubah ini aja sih. Yang illuminate nih ya, yang use-nya kita ganti. Langsung aja ke extends base model kita. Kan kita udah bikin ya di sini. Jadi, sekarang harusnya kita nggak perlu ada perubahan apa-apa lagi nih. Tinggal misalkan saya definisiin lagi ya di root web. Misalkan di sini saya tambahkan resource baru. Misalkan yang ini namanya apa? Campaign gitu ya. Nah, tinggal controllernya kita arahin. Jangan lupa diimport di atas ya. Di sini teman-teman jangan lupa, hati-hati.
Udah nih, untuk setup routing, model udah. Tinggal coba kita taruh di sidebar. Jadi semisalkan, sebentar, agak ngeganggu juga ya. Ini admin LTI banyak banget soalnya. Jadi semisalkan sidebar yang .blade ya. Nah, di sini kita tambahkan baru nih. Href-nya kemana? Href-nya root. Rootnya apa? Campaign titik index gitu. Terus kita juga tambahkan kelas ya. Jadi misalkan ada kelas aktif gitu. Nah, kita bisa tambahkan di situ. Nah, di sini misalkan request-nya apa? Request-nya itu campaign. Gini. Jadi sekarang harusnya kalau kita reload nih project kita reload nggak ada error. Kalau kita klik yang project, sekarang kosong ya, nggak masalah. Tinggal coba kita buka yang campaign controller. Nah, gini teman-teman. Nah, sekarang saya mau ngapain nih? Nah, jadi sekarang saya mau ngapain nih teman-teman? Jadi misalkan karena kita kan CRUD biasa ya. Jadi langsung aja gitu, misalkan return view. Nah, view-nya apa? Jadi misalkan campaign titik index. Untuk sekarang belum ada ya. Jadi misalkan saya mau copy aja dari kategori /index.blade. Nah, yang ini. Jadi misalkan saya duplicate aja ya. Saya duplicate terus di folder apa? Foldernya campaign gitu. Tinggal kita ganti nih. Semisalkan title-nya project. Terus yang lainnya kita biarkan aja. Nah, cuman di sini kan kita kan nggak passing variabel ya. Jadi kita bisa hapus tuh. Pagination-nya juga sama, kita hapus. Nah, yang lainnya nggak masalah deh. Misal yang ini yang kategori kita ganti jadi campaign gitu ya. Jadi misalkan kita reload nih teman-teman, kita reload. Tuh, sekarang udah ada. Oh iya, sebelumnya saya udah tambahkan di sini nih ya, di table. Di tablenya kelasnya BG primary di T-head. Nanti kalau teman-teman kurang seneng hapus aja ya. Terus di cardnya saya tambahin juga card primary, card outline buat nambahin border di atas ya. Gitu. Sisanya sih sama aja. Terus untuk yang paginasi, di sini kan kita udah ganti nih ya. Jadi berikutnya sama sebelumnya. Nah, sebelumnya saya ganti juga tuh di ID pagination. Nah, di resources length ya, saya ganti nih value dari key ini. Terus jangan lupa ya, PHP artisan kita publish vendor buat nge-publish aset dari paginasi tadi. Teman-teman bisa kunjungi aja ya dokumentasi lengkap dari pagination di Laravel. Jadi gitu teman-teman. Jadi sekarang kita next aja nih langsung. Nah, kira-kira tampilannya kayak gini ya. Jadi misalkan nanti kalau ada tambahan atau apa, kita bisa tambahkan aja ya. Jadi misalkan ada nomor, ada deskripsi, tanggal publish, status, authornya siapa, sama aksi gitu. Semisalkan yang ini kita bikin kosong ya, buat nyimpen gambar. Terus misalkan saya bikin TH baru, deskripsi, apalagi tanggal publish ya. Terus ada status, ada author juga. Di sini misalkan, nah teman-teman di sini bebas ya namainya, karena di sini saya kebetulan author kan penulis ya atau yang bikin gitu ya. Sebenarnya sih bebas aja, misalkan relawan juga boleh. Kalau kita namanya donatur kan agak ambigu juga ya. Soalnya kan ini kan yang ngebikin atau yang ngegalang dana, agak ambigu sih. Ya walaupun donatur juga nanti kedepannya bisa galang dana ya. Jadi misalkan di sini saya tulisnya author aja sih. Nanti kalau penamaannya kurang sesuai tinggal ganti aja ya. Misalkan author sama aksi. Nah, tinggal yang jumlah project kita hapus aja nih. Nah, sama yang terakhir kan aksi ya. Jadi yang jumlah project bisa kita hapus aja nih, teman-teman. Jadi sekarang kalau kita reload lagi, kita buka yang project ya. Nah, yang project sekarang udah ada. Tinggal sekarang filteringnya saya mau pakai data table server side. Nah, jadi pertama-tama untuk integrasi dengan data table kita harus itu dulu ya. Install dulu package Laravel data table. Nah, kebetulan karena saya juga udah copy ya petunjuk instalasinya, jadi saya langsung copy aja sih. Misalkan
Saya mau itu dulu teman-teman. Install dulu ya Composer, require apa? Yajra / Laravel data table ya. Terus apa? Oracle gitu. Kita kasih flagging ya di sini tuh buat nentuin versi berapa gitu. Misalkan kita ngikut aja ya versi 9. Sebentar. 9.0. Gini ya, udah. Kita enter. Kita tungguin aja. Coba saya buka dulu deh ini yang repo packages bisa nggak? Padahal bisa ya. Harusnya coba saya searching aja deh, misalkan Laravel data table gitu. Nah, yang ini. Barangkali ada perbedaan ya. Teman-teman bisa langsung di GitHub atau di sini juga nggak masalah sih. Nah, jadi untuk petunjuk instalasinya langsung aja sih pakai versi yang terbaru ya. Defaultnya kan yang terbaru. Saya copy. Jadi misal saya clear dulu deh. Misal saya clear terus saya paste. Ada error nggak? Oh, berarti kita nggak perlu tambahin versi ya. Soalnya kan kita mau nge-get yang terbaru teman-teman. Nah, tinggal kita publish aja misalkan di provider kita tambahkan dulu nih. Di config app. Jadi teman-teman bisa buka config app di sini. Di provider. Nah, di sini kan ada ya package service provider. Kita bisa tambahkan. Jadi misalkan kelasnya apa? Yajra apa? Data tables / data table service provider. Data table service provider. Jangan lupa tambahkan kelasnya. Nah, gini. Tinggal kalau kita butuh alias, tinggal tambahkan aja ya aliasnya. Kayaknya saya jarang sih pakai alias. Cuman untuk jaga-jaga boleh deh. Misalkan kita tambahkan di sini data apa? Tables gitu ya. Kita samain aja kayak di sini. Misalkan Yajra data tables package. Saya juga nggak hafal ya teman-teman. Jadi ikuti aja dokumentasinya. Di sini udah tertera ya di GitHub ya. Di sini teman-teman bisa kunjungi aja, lengkap banget. Nah, cuman karena kebetulan saya udah copy instalasinya, jadi saya nggak perlu buka ya situsnya. Tinggal misalkan data tables gini. Oke, udah nih. Tinggal terakhir kita publish ya vendornya. Jadi untuk nge-publishnya apa? Vendor, publish. Kita kasih -- provider. Yajra data tables. Data table service provider. Oke. Jadi misalkan kita publish PHP artisan vendor. Saya juga nggak hafal ya. Publish -- apa? -- provider gitu. Providernya apa? Yajra / ya data ada typo nggak? Data tables ya bener ya. Misalkan data tables service provider gini. Kita enter. Sekarang udah dipublish ya. Jadi di sini tuh buat ngopi aja sih teman-teman. Jadi ngopi dari repo ini nih ya yang ada di vendor atau folder di vendor. Nah, kita copy di config datatables.php. Nah, jadi misalkan ada pengaturan lain atau custom apa ya, nah kita bisa dikonfig di sini. Jadi kita nggak perlu buka yang ada di vendor gitu. Jadi misalkan saya clear lagi, udah nih untuk konfigurasi data table udah selesai. Jadi misalkan saya close lagi ya, jangan lupa kalau kita ada perubahan di config php artisan config chess gitu. Udah nih. Jadi sekarang kita bisa integrasikan dengan data table server side. Nah, cuman karena data table server side kan terintegrasi dengan baik ya dengan yang client side. Jadi kita harus include dulu ya aset dari data table client side tadi. Jadi misalkan kalau kita buka admin LTI, kalau nggak salah ada ya data table.index atau table kalau nggak salah table HTML gitu. Di sini nih ya. Jadi ada data, ada JS Grid, ada simple. Kita bisa buka teman-teman. Kita bisa buka di sini. Nah, di sini ada nih ya rootnya kemana atau URL-nya kemana. Kita bisa copy asetnya. Karena kita pakai yang simple, nggak ada export, nggak ada apa ya. Jadi misalkan saya copy nih 2.
yang data table bootstrap 4 sama responsive bootstrap 4. Udah gitu. Saya copy. Nah, terus misalkan saya mau bikin komponen aja ya. Misalkan PHP artisan make. Biar nanti kalau kita butuh data table, kita tinggal include. Jadi kita nggak perlu include di app-nya ya. Kalau di app kan nanti setiap kali kita buka halaman harus di load semua. Padahal kan ketika di kategori kan nggak butuh tuh data table. Di dashboard juga sama nggak butuh. Jadi biar lebih ringan ya penggunaan resource-nya. Nah, kita bikin seminimalisir mungkin ya teman-teman. Kita pakai komponen atau kita bisa juga menggunakan include. Atau karena di sini saya nggak mau pakai komponen, jadi misalkan saya bisa pakai yang namanya include. Jadi misalkan di views, di sini kan ada komponen ya. Ada komponen. Misalkan yang ini saya mau bikin folder namanya include gitu. Jadi sebisa mungkin kita bikin yang modular ya teman-teman. Jadi misalkan include apa? Include data table. Nah, kenapa saya namanya include gitu ya, foldernya nggak komponen aja? Soalnya kan di sini kan lebih ke manggil aset ya. Jadi misalkan include data table.blade.php gini. Tinggal misalkan push CSS dulu ya. Nah, kita baru tambahkan aset link. Terus misalkan push apa lagi? Push script. Nah, kita tinggal copy yang script. Jadi misalkan saya bisa buka script di sini. Nah, saya copy apa aja nih? Sama ya, yang ini data table. jQuery data table dulu nih, jQuery data table. Bootstrap 4 sama yang responsif. Nah, sebenarnya yang responsif nggak wajib ya, opsional aja ya. Nah, cuman kayaknya saya copy aja deh sampai sini. Teman-teman bisa ikutin ya. Misalkan saya copy, terus saya paste di sini. Nah, gitu. Nah, tinggal kita rapiin nih. Jadi misalkan kita kan ke aset ya. Oh, sebentar. Saya dua-dua aja deh teman-teman. Misalkan yang ini, 1. Nah, yang ini kemana? Ke aset ya. Jadi misalkan ini aset. Asetnya kemana? Kita nggak hafal nih ya. Berarti kan ke admin LTI dulu. Di sini admin LTI dulu. Admin LTI terus di plugin ya. Bener, berarti udah di plugin. Tinggal coba saya copy nih. Yang ini saya copy. Terus saya paste di sini. Nah, gitu. Tinggal saya rapiin lagi ya. Tutupnya belum. Udah nih teman-teman. Tinggal semisalkan apa lagi? Nah, kita perbaiki juga nih ya teman-teman. Jadi karena di sini kan lebih ke vendor ya, atau bukan ke customize. Kalau customize kan enak ya, gampang aja gitu kita taruhnya setelah vendor. Jadi misalkan kalau saya buka app.blade di layout nih ya, di sini. Nah, misalkan kita stack kan taruhnya di sini nih ya. Padahal kan kita tahu admin LTI taruhnya di atas. Nah, nanti style dari admin LTI yang tadi tujuannya buat nge-replace style bawaan data table malah ke-replace lagi sama si data table. Makanya kita perlu taruh yang include ini misalkan di vendor gitu ya. Jadi harusnya yang admin LTI ini kita taruhnya di paling bawah. Walaupun ini setup bawaan ya, atau kita copy langsung dari admin LTI, bener harusnya sih nggak ada masalah. Nah, misalkan saya taruhnya di bawah ya. Admin LTI taruhnya di paling bawah biar dia nge-replace semua style dari vendor atau plugin-plugin yang kita butuhkan. Nah, misalkan di sini saya mau taruh juga nih. Ini yang summer node ya. Ini yang summer node. Ini yang DatRank Pitsker. Ini ada overlay. Ini juga sebenarnya sih banyak banget yang kita nggak butuhin teman-teman. Nah, cuman kayaknya nggak masalah ya. Udah nggak apa-apa gitu. Nah, cuman untuk data table kita bikin semodular mungkin ya. Nah, summer node juga sama. Nanti kita bisa pisahin kayak yang data table gitu. Jadi misalkan di sini saya mau stack lagi. Misalkan B stack. Nah, di sini apa stacknya? Misalkan CSS vendor. Jadi kalau ada vendor kita taruhnya di sini sebelum admin LTI. Nah, kalau ada custom CSS kita taruh setelah admin LTI. Harapannya teman-teman paham ya.
Jadi kita bikin sebaik mungkin aplikasi kita. Oke, udah. Nah, tinggal kita rename di sini. Pushnya apa? CSS vendor. Tinggal yang script juga ya. Nah, yang script misalkan saya taruh sebelum admin LTI sama. Jadi misalkan di sini B stake-nya apa? Misalkan script underscore vendor gini. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya kalau mau pakai ini, cuman kita harus mastiin bahwa vendornya atau pluginnya di load di awal gitu. Jadi sebelum kita customize atau inisialisasi data. Oke, udah. Nah, tinggal apa lagi? Kayaknya untuk setup app udah nih. Kita ke atas lagi udah ya. Next apa lagi teman-teman? Nah, next kita bikin inisialisasi di sini. Nah, cuman karena data table kan itu kan fleksibel ya. Jadi kita nggak perlu inisialisasi di sini. Intinya kita udah includein aja nih vendornya. Kan kalau kita harus di load di seluruh app kan ya lumayan berat ya. Soalnya data table kebayang gitu, asetnya banyak banget. Jadi misalkan gitu teman-teman. Nah, tinggal coba kita reload lagi. Yang project kita load, ada error nggak? Harusnya nggak ada ya. Kalau kita Ctrl U. Nah, sekarang sama udah ada. Harusnya udah ada data table belum kita include ya. Saya include di paling bawah aja deh, nggak apa-apa. Misalkan B include if gitu kalau ada. Nanti kalau kita butuh parameter atau data, kita bisa passing aja di sini. Misalkan include titik apa? Data table. Gini. Jadi kalau kita reload, sebentar saya reload lagi. Saya Ctrl U. Ada nggak data table? Oh, nggak ada teman-teman. Ini data, nah itu ada typo. Hati-hati ya. Data table gini. Tuh, sekarang udah ada ya. Jadi udah kita include di sini. Dan cuman yang include aja yang di load data table-nya. Jadi kita nggak perlu load terus-terusan. Nah, misalkan toas kita taruh sebelum include aja ya yang toaster ini. Oke, udah nih teman-teman. Tinggal kita bikin CRUD datanya ya.